Ada seorang anak muda gitu ya, baru melamar pekerjaan. Lalu kemudian bosnya tanya sama dia, apakah kamu berani menerima tantangan? Lalu si anak muda ini bilang begini, siap Pak, saya kuat dan saya berani. Silahkan tugaskan saya. Lalu si bapaknya bilang begini, oke, kalau begitu tugas kamu adalah kamu bersihkan ini ruko ini 3 lantai dari rooftop sampai di bawah. Lalu itu pemuda itu bilang begini, anak muda itu bilang begini, oh tapi maksud bukan itu. Tapi maksud bukan bersih-bersih. Saudara-saudara, dari cerita singkat ini sebenarnya gitu ya, banyak kita berpikir courage dan be strong and courage itu tema. Tema kita hari ini adalah be strong and take courage itu benar-benar berbeda gitu ya. Enggak sesuai dengan yang kita pikirkan, enggak sesuai dengan yang kita harapkan. Saya ngobrol dengan salah satu anak saya gitu ya di mobil, lalu kemudian saya bilang sebenarnya sih apa sih persoalan generasi ini, apa sih persoalan kalian? Dia bilang begini, Ma, cuma satu sebenarnya yang buat orang khawatir. Ada orang gak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua. Jadi mereka berada dalam situasi terintimidasi dan tertekan dengan ekspektasi kita orang tua gitu ya. Yang mereka pikir gitu ya. Jadi anak-anak kita ini punya pikiran, saya nggak tahu, kalian konfirmasi ke saya. Anak-anak kita ini, yang youth kita ini punya kesan bahwa kita orang tua itu punya ekspektasi yang sangat besar. Dan akibatnya mereka mulai menarik diri, withdrawal. Mereka mulai menarik diri untuk melakukan sesuatu karena mereka takut. Mereka nggak bisa memenuhi ekspektasi itu dan mengecewakan orang tuanya. Saudara, anak-anak kita tuh sangat mencintai kita gitu ya. Nah saking mereka mencintai kita, kadang mereka takut mengecewakan kita. Apa saya benar atau saya bagaimana? Next gen, bersuara. Is it true or not? Atau cuma tapi perasaan? Mungkin orang gak berani terbuka di depan umum gitu ya. Tapi basically semua anak-anak kita itu pengen menyenangkan orang tuanya. Amin. Siapa yang ingin menyenangkan orang tuanya, angkat tangan bilang saya. Gitu dong, kuat-kuat dong saya. Kita semua sebenarnya anak-anak kita, saya percaya anak-anak yang kita besarkan dengan penuh ketulusan hati, kita besarkan dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan. Mereka juga mengasihi kita dan mereka sangat ingin gitu ya memenuhi ekspektasi kita. Namun di perjalanannya mereka mulai mendapati bahwa mereka nggak sebaik si A, mereka nggak sebaik si C, mereka nggak sebaik teman mamanya, mereka nggak sebaik anak teman papanya, dan mereka mulai gitu ya, mulai tertekan dengan situasi itu. Mereka pengen berusaha untuk menunjukkan dia punya kekuatan, tetapi ketika dibandingkan dengan anak-anak orang lain, mereka mulai merasa bahwa saya bukan seperti itu. Dan dia berada dan parahnya mereka bersembunyi di balik situasi itu gitu ya. Mencoba untuk survive, mereka gak bisa berkomunikasi dengan orang tua mereka. Karena mereka berpikir, karena mereka berpikir orang tua mereka tuh berharap untuk mereka menjadi sukses, kaya, berhasil, punya mobil mewah, punya rumah besar, punya pekerjaan dengan penghasilan besar. Akibatnya mereka depres, mereka tertekan, gitu ya, berpengaruh di kesehatan mentalnya. Nah hari ini saya ingin di Hari Nasional Kaum Muda ini kita melihat sesuatu. Sekaligus saya ingin ngomong kepada next gen gini, sebenarnya kita orang tua juga gak seperti itu gitu loh. Orang tua di Metro Church ini orang tua keren-keren. Kalau ditanya jujur, ya kalau lihat kamu kaya, sukses, senang. Tapi bagi kami orang tua di sini, mewakili orang tua, kalian hidup di dalam Tuhan aja gitu ya, dijaga, dipelihara oleh Tuhan, itu sudah cukup. Amin. Amin. Kalian hidup berbahagia aja gitu ya dengan keadaan kamu. Kalau kamu bekerja di satu tempat, kamu bahagia di sana, itu sudah cukup buat kami.
Halo? Tapi kalau kamu bekerja di satu tempat dan everyday kamu komplain, bos kamu begini, teman kamu begini, pasti orang tuamu akan bilang, ya jangan kerja di situ. Cari tempat pekerjaan atau paling tidak bertahan dan lakukan sesuatu supaya kamu bisa bahagia di sana gitu. Jadi orang tua selalu berusaha untuk mengikuti kemauan anak. Betul atau betul? Mengikuti kemauan mereka walaupun sometimes kami sebagai orang tua tahu persis bahwa you make a wrong decision. Kamu buat pilihan yang salah. Tetapi kita gak punya kuasa untuk mengatur hidup kamu, untuk intervensi dalam hal-hal tertentu. Yang bisa kami bilang hanya berupa saran atau rekomendasi dengan harapan kamu akan choose yang benar. Memilih melakukan yang benar. Nah saudara-saudara, hari ini saya mau ngomong dulu kepada semua next gen yang hari ini merasa takut dengan masa depannya. Yang merasa gak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya. Oke, kita mulai dengan ayat-ayatnya dulu. Saya mau baca ada 2 ayat lebih dulu. Yang pertama Ulangan 31 ayat 6. Orang baca sama-sama dulu Ulangan 31 ayat 6. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Yang kedua, 1 Tawarik 28 ayat 20. 1 Tawarik 28 ayat 20, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saya kasih satu lagi saudara-saudara, Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam bahasa Indonesia dibilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam bahasa Inggris be strong and take courage. Teman-teman semuanya, dari ayat ini kita tahu ini ayatnya pastor kok ayatnya mirip. Ayatnya mirip, bunyinya sama tapi diucapkan oleh orang yang berbeda. Yang pertama dalam kitab Ulangan itu diucapkan oleh Musa gitu ya. Ulangan 31 berarti so terakhir di kitab Taurat itu somo akhir-akhir, berarti so di saat Musa somo meninggal gitu ya. Musa bersuara kepada Yosua, Musa bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi sebelum Yosua pasal 1, sebelum Yosua mendengar dari Tuhan langsung be strong and courage, Musa sudah bilang lebih dulu sama Yosua, oke? Musa bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sesaat sebelum Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua, Musa mengucapkan kalimat ini. Saudara pikirkan tentang Yosua. Yosua ini adalah penerusnya Musa. Siapa yang gak kenal Musa, Bapak Ibu? Teman-teman, siapa yang gak kenal Musa? He is a great man of God.
Dia punya nama besar, dia penulis 5 kitab Taurat. Saking dekatnya dia dengan Tuhan, Tuhan kasih penglihatan tentang Taman Eden, bagaimana bumi diciptakan di awalnya. Tuhan telah memakai Musa dengan seluruh proses kehidupannya 120 tahun. 40 tahun dididik di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun kemudian dia mengembara bersama. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa. He's a great man, great leader. Musa, saudara-saudara, ibaratnya tokoh terbesar di zaman itu. Dan Musa mau meninggal. Saudara bisa bayangkan perasaan Yosua? Yosua mungkin akan bilang begini, siapakah aku Musa? Hanyalah butiran debu. Musa besar sekali. Yosua siapa? Dia cuma asisten. Dan sekarang Musa mau lepaskan ini bangsa yang besar ini ke dalam pimpinan saya. Yosua, kita bahkan tidak pernah lihat semak belukar terbakar. Selama ini yang berbicara dengan Tuhan itu adalah Musa dan Harun. Saya cuma pelaksana apa yang Musa bilang saya lakukan. Tapi saya belum pernah memimpin bangsa sebesar, sekeras orang Israel. Tapi ini pesan Musa kepada Yosua, be strong and take courage. Yang kedua, saudara-saudara, 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo. Kalau tadi Musa kepada Yosua, ini sekarang Daud kepada Salomo. Dia bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu. Same word. Kata-kata yang sama, be strong and take courage. Hai Salomo, jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara mungkin agak bingung kenapa Raja Daud mesti bilang begitu. 1 Tawarik 28 itu which is bercerita tentang sebentar lagi Salomo akan menggantikan Daud. Daud akan selesai masa jabatan, dia sudah tua dan dia akan mengalihkan kepemimpinan ke Salomo. Sama persis dengan keadaan Musa kepada Yosua. Siapa yang gak kenal Raja Daud? Man, dia itu public figure, gitu ya. Setiap kali dia muncul di jalan, rakyat akan keluar dan mengeluh-elukan Raja Daud. Dia bukan raja yang pertama Israel, ada Raja Saul, tetapi rakyat seperti merupakan sampai hari ini saudara-saudara, nama Raja Daud masih fenomenal, right? Sampai hari ini. King David. Wow. Dan dia dapat visi dari Tuhan. Gini, pertama ini Daud bikin istananya karena dia sudah jadi raja, banyak bangsa-bangsa sudah ditaklukkan gitu ya. Jadi kemudian kerajaan Israel membangun istana, istana Daud namanya. Pada waktu istana itu jadi, Daud bukannya bahagia punya istana baru, dia hatinya sedih. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kok bisa ya? Saya tinggal di istana semegah ini dan Tuhan tinggal di tenda, di tabernakel. Aduh, enggak. Saya harus membuat rumah yang lebih megah dari istana saya. Itu impian Daud. Jadi sudah bayangkan ya, Daud seorang raja tinggal di istana. Kalau kita sekarang mah tinggal di istana kita seneng gitu ya. Wih, dibangunin istana, tinggal masuk, semua pelayan ada, apapun yang kita minta ada tersedia di sana. Orang senang, orang mungkin gak mikirkan yang lain. Tapi Raja Daud di tengah-tengah kemegahan istananya,
Di tengah-tengah kebesaran, kemegahan, kerajaan Daud, dia mikirin Tuhan. Dia mikirin rumahnya Tuhan. Wow, this is amazing. Lalu kemudian dia ngobrol sama Tuhan. Tuhan bilang begini, gak perlu Daud, saya gak perlu punya rumah yang mewah. Karena saya bisa berdiam di mana aja. Tapi Tuhan bilang gini, tapi aku menghargai apa yang kau lihat, apa yang kau inginkan aku hargai. Tapi melihat you punya tangan sudah terlalu banyak darah. Kamu gak mungkin mau bikin rumah untuk kita. Tapi the person next after you, which is di sini Salomo, laki-laki sesudah kamu, dialah yang akan membangun bait Allah. Jadi lahirlah saudara-saudara istilah bait Allah Salomo. Tapi sebenarnya arsiteknya itu Raja Daud. Pikirannya arsitek secara imajinasi itu Raja Daud. Dan kemudian sekarang Raja Daud di masa tuanya mau meninggal dan istana dan rumah untuk Tuhan belum selesai. Lalu dia panggil Salomo dan dia bilang kalimat ini, Salomo, kamu mesti bangun bait Allah yang lebih megah dari istana ini. Karena untuk Tuhan kamu harus mempersembahkan yang terbaik dari segala yang terbaik. Salomo, saudara-saudara. Siapa Salomo? Pernahkah dia berperang? Enggak pernah. Pernah dengar Salomo memimpin pasukan berperang? Kalaupun ada, saudara, mungkin hanya pasukan-pasukan lemah. Bukan seperti Daud yang mengalahkan Amalek, Moab, dan lain-lain sebagainya. Salomo, putra Batsheba. Dia lahir di istana Raja Daud. Dia besar, dia mama adalah Queen of Israel. Dia punya fasilitas yang mewah. Dia punya segalanya. Tapi cuma satu yang dia gak punya pengalaman memimpin. Jadi saya yakin Salomo agak gak pede waktu itu. Ingat dia masih unyu juga, masih kaum muda waktu itu. Lalu Raja Daud bilang kalimat yang sama Salomo. Kuatkan dan teguhkan hatimu, lakukanlah itu. Jangan takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, Allahnya Daud gitu ya, menyertai engkau. Lalu Daud bilang, iya, tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Bilang amin, saudara-saudara. Ini pesan penting untuk kita sekalian. Kalau lihat dari peristiwa Musa kepada Yosua, Daud kepada Salomo, maka firman Tuhan, be strong and take courage, itu diucapkan pada masa transisi kehidupan. Bilang amin. Jadi masa transisi dalam kehidupan kita adalah masa-masa yang paling berat. Ketika kita mau beralih dari satu musim ke musim yang lain, kita biasanya under pressure, kita ada di bawah tekanan karena kita nggak tahu what next. Kamu SMP, sekarang SMA, kamu bisa tahulah kehidupan SMA seperti apa. Tetapi anak SMA mau kuliah, itu dunia kampus itu benar-benar berbeda. Itu sebabnya banyak di antara kalian kalau ngobrol dengan saya tanya, kamu mau kuliah apa? Bingung. Saking luasnya dunia kampus itu. Dan bagi beberapa kaum muda itu little bit scary. Saya mau ketemu siapa di sana? Kalau dulu mungkin dari anak-anak sampai SMA semuanya disiapin orang tua. Sekarang kuliah harus kos. Gimana saya mau hidup sendiri? Seumur hidup di rumah, baju dicucikan sama orang tua, makan dimasakin. Sekarang saya mau tinggal sendiri sambil kuliah.
Gimana ini kehidupan ini? Dan kalian menggumuli itu sendiri. Mau ngomong sama orang tua gak enak, sama teman juga gak enak, dipendam sendiri. Day by day. Memikirkan, dalam tanda kutip, bait Allah itu seperti apa? Atau Yosua, bagaimana saya akan memimpin Musa begitu hebatnya? It happens a lot di masa transisi. Ketika kita mendengarkan berita, akan terjadi resesi dan lain-lain, kita akan mengalami ketakutan. Bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? What next, Lord? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketika sesuatu yang kita nggak harapkan mungkin saja akan terjadi. Belum terjadi, tapi mungkin akan terjadi di hadapan kita. Kita cenderung akan terintimidasi karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kalau saudara ada di posisi ini adalah saat yang tepat di mana saudara mengamenkan firman Tuhan ini. Katakan di dalam hati saudara, be strong and take courage. Amin, saudara. Amin. Boleh saudara kasih tepuk tangan untuk Tuhan. In every transition of life, di semua transisi kehidupan, Tuhan memanggil kita untuk jadi kuat dan makin teguh hatinya. Apalagi ketika saudara mulai merasakan bahwa tugas yang mungkin saudara jalankan itu nanti, atau hal yang akan saudara hadapi di depan itu jauh lebih besar dari siapa diri kita. Men. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memperlengkapi Yosua. Bagaimana Tuhan memperlengkapi. Karena apa yang dikatakan Musa kepada Yosua itu menjadi firman Allah. Diulang lagi oleh Tuhan. Saya pikir-pikir kenapa ya sampai Tuhan mesti ulang pesannya Musa. Apakah pesannya Musa kurang kuat untuk Yosua? Saya percaya saudara-saudara, Yosua itu sudah benar-benar ada di titik dia udah gak sanggup lagi. Dia justru udah benar-benar lemah and discouraged. Sampai Tuhan harus berfirman sekali lagi, meneguhkan apa yang disampaikan oleh Musa. Gak usah takut, bilang sama teman dan kanan kiri, jangan takut. Jangan takut kalau kamu masuk musim yang baru. Jangan takut kalau kamu mau dapat peran yang baru. Seperti Yosua. Halo. Mau jadi dulu cuma berdua pacaran, sekarang mau punya anak. Itu peran yang baru. Kadang suka kepikiran nanti gimana. Besarin anaknya. Ntar kalau anaknya pamalawang sama dengan kita dulu. Apalagi kalau kita banyak dosa dulu kan. Seringnya dosa itu menghantui. Aduh nanti apa yang kita tabur kita tuai. Kalau kita dulu sekarang tapi anak mau nakal bagi kita. Suka ada pikiran-pikiran yang kayak gitu. Itu pikiran dari iblis guys, oke? Itu untuk membuat kita discouraged. Tapi karena apa? Karena kita gak tahu apa yang ada di depan kita. But that's okay. Kalau saudara masuk di fase itu, saudara teman-teman muda ini masuk di sebuah pekerjaan yang baru. Saya paham kenapa generasi Gen Z ini takut mau melamar pekerjaan walaupun mereka sebenarnya bisa. Karena mereka takut kepada sesuatu yang mereka belum pernah coba sebelumnya. Bagi teman-teman demikian, that's okay. Be strong and take courage. Melangkah saja. Amin. Melangkah saja. Kalian tuh sudah kemakan banyak postingan yang gak benar. Saya sendiri langsung bilang begini. Pada waktu saya ngobrol dengan anak saya itu, saya langsung kepikiran begini. Apa ini kemakan omongan pendeta juga. Karena sometimes kita pendeta itu untuk berkhotbah supaya bagus gitu ya. Kita suka nakut-nakutin jemaat juga. Jadi caranya kita nakut-nakutin jemaat tuh kayak gini. Contoh ya begini. Zaman ini akan semakin sulit. Ya memang itu firman Tuhan, zaman semakin sulit gitu ya.
Tapi antara zaman yang semakin sulit di realita sama yang saya khotbahkan mungkin gitu ya. Mungkin yang kalian terima tuh lebih mengerikan. Berapa banyak di antara kalian yang terpengaruh oleh informasi-informasi yang terlalu hyperbol sehingga kamu gak bisa menjalani realitamu ini hari ini. Mungkin saya bilang, mungkin saya perlu ganti khotbah saya. Saya mesti bilang gini, hidup tuh indah. Life is beautiful. Amen. It's not scary guys. Masa dewasa bukan sesuatu yang harus kalian takutkan. Yes, ada jurang-jurang yang kalian gak boleh lewati. Tetapi life is beautiful. Amen. Hidup itu indah, terlalu indah untuk kau takuti. Hidup itu harus dijalani. Harus di apa? Ulang, harus dijalani. Nah, kalau hidup sebuah perjalanan, dengan siapa kau berjalan menjadi penting. Amin. Jangan jalan sendiri, tralala trilili. Kamu bisa hilang. Amin. Cari orang-orang yang bisa mengangkat, mempengaruhi engkau, menjaga engkau. Dan yang paling penting adalah ketika kamu pun berjalan kedapatan dirimu sendiri, sesungguhnya be strong and take courage. Ekornya bilang gini, mengapa kamu gak usah takut dan tawar hati? Karena Tuhan menyertai kamu. Amin. Ketika kamu dapat tawaran pekerjaan, Tuhan menyertai kamu. Di hari kamu masuk di kantor yang baru, yang kamu sudah ketakutan lebih dulu, yes, Tuhan menyertai kamu. Di hari kamu masuk di college, di hari kamu mau berhadapan dengan teman-teman baru, yes, Tuhan menyertai kamu. Saudara, saya punya cerita. Sebenarnya ada di sesi itu. Jadi saya jadi ketua departemen sekolah minggu nasional, gitu ya. Lalu satu kali saya diangkat menjadi nasional next gen representatif mewakili Indonesia di Asia Pasifik. Saya pernah ngomong itu ya. Waktu saya ditunjuk, diminta saudara-saudara, itu ngerinya saudara-saudara, ngeri banget. Secara kepemimpinan bagi saya ini adalah challenge. Masuk di pergaulan yang lebih besar dari diri saya. Tapi secara kapasitas saya tahu saya punya bahasa Inggris, itu bahasa Inggris film Hollywood. Kita enggak pernah sekolah bahasa Inggris, kita enggak pernah kursus bahasa Inggris. Bahkan kita SMP kelas 1 kita bahasa Inggris itu 4. Kalau enggak 4, 5 pokoknya merah. Kok sekarang mau jadi nasional representatif? Pertama kali pertemuan di Australia. Saya bilang, saya siap. Namanya Melan, pantang mundur kan? Siap walaupun takutnya luar biasa saudara. Itu artinya be strong and take courage adalah tetap maju walaupun takut. Amin. Jadi saya tetap maju. Dan kemudian oke, dengan catatan. Kalau saya mau ngobrol di obrolan yang berbahasa Inggris, jangan jauh-jauh, tolong bantu saya. Lalu ketua umum saya bilang begini, tenang, kamu gak usah khawatir. Ini harusnya kita begitu. Jadi kita jadi orang tua harus bersifat seperti itu. Tenang, kamu gak usah khawatir. Karena masih ada banyak negara-negara lain di Asia yang bahasa Inggrisnya lebih parah dari kamu. Gitu dia bilang. Oh begitu ya, saya bilang. Dia bilang orang Korea, Jepang, itu mereka juga punya bahasa Inggris itu parah, dia bilang. Jadi supaya kamu kelihatan baik, kamu duduk dekat orang Korea dan duduk dekat orang Jepang. Bagus kan sarannya? Saya pikir-pikir, oh iya juga ya, betul. Memang enggak semua negara Asia pintar berbahasa Inggris. Duduklah saya saudara-saudara. Jadi pertemuan ini para superintendent di sini next gen representatif. Gampang kan mau cari orang Korea? Jadi saya lihat, perwakilan Korea, pas ada bendera Korea di sini, gitu ya. Langsung saya duduk di sebelah dia.
Ngobrol sambil makan steak. Ini dijamu sama tim dari Australia. Gitu ya. Jadi saya kemudian mulai. Jadi Korea, saya, dan ada dari Singapura di depan. Kita bilang berani ini Singapura bercerita habis kita. Jadi kita berdoa supaya yang bercerita Korea. Dan Tuhan menjawab doa saya. Yang Korea jawab begini. Hello sister. Hello. Kong dia bercerita, I'm from Korea. Aduh dia bahasa Inggris bagus sekali saudara-saudara. Ternyata dia lulusan Amerika. Tuhan. Marso di situ saudara-saudara. Aduh Pak Budi awas, ini Korea lulusan Amerika. Jadi dia bahasa Inggris saudara, logat Amerika sempurna. Tapi yang saya takutkan adalah kan saya malu. Betul nggak? Tapi ternyata orang Korea yang tinggal di Amerika justru biasa berhadapan dengan orang Asia yang tahu bahasa Inggris. Jadi saya aman. Masih sampai sekarang saudara-saudara. Mewakili. Sekarang sudah sedikit lebih pintar. Belajar terpaksa di Duolingo, kemudian banyak nonton film, dan kemudian juga banyak hafal lagu. Akhirnya saya mulai sedikit bisa berbahasa Inggris. Kalau cuma ngomong-ngomong, satu kali diundang untuk khotbah berbahasa Inggris. Kan itu konyol. Tuhan. Saya bilang Tuhan jangan. Saya bilang kalau kalian suruh khotbah saya bahasa Indonesia, I will do it. Dan I'm a good preacher, saya bilang gitu. Tapi jangan suruh saya bahasa Inggris. Lalu datang teman-teman saya mulai dengan encouragement, be strong and take courage. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Bahasa Inggris kamu tuh sudah bagus sekali. Ngoni puji-puji Pak kita, karena ngoni mau jebak Pak kita, mau suruh bahasa Inggris. Kung kita tak putar-putar sebentar, kung ngoni mau tawa akang. Itu di pikiran Pak kita saudara-saudara. Masih kita nggak berani. Kita bilang sama orang, kita akan khotbah bahasa Indonesia. Nanti pakai penerjemah. Nanti saya cari penerjemah yang bagus. Akhirnya untung itu di Zoom saudara-saudara. Jadi saya bilang enggak usah pakai penerjemah, subtitle Jo. Jadi berhasil, tapi saya sudah berani. Di tengah-tengah ketakutan dan totofore saya yakin semua tim yang syuting waktu itu ikut totofore dengan kita. Tapi firman Tuhan ini ada, be strong and take courage. Ternyata ketika dijalani saudara-saudara gak seserem yang saya kira. Lihat saya saudara, I'm alive. Masih hidup, masih bernafas. Amin. Halo. Jalani hidup kalian. Gak seburuk yang kalian kira. Yang jelas Tuhan gak akan membiarkan dan meninggalkan kamu, amin. Tuhan akan menyertai kamu. Lagian kalau Tuhan yang bawa kamu ke situ, masakan kamu mau ditinggalkan oleh Tuhan? Tuhan akan menolong kamu, Tuhan akan menyatakan rencananya. Dan hey, kamu pasti berhasil. At the end dari semua kalimat ini, be strong and take courage gitu ya. Ujungnya selalu kamu akan dibuat berhasil. Kamu artinya tidak mungkin berhasil kalau kamu gak lewati proses ini. So next gen, dengar baik-baik. Sukses itu adalah hasil. Result. Sama-sama bilang sukses itu adalah hasil. Jangan dikejar suksesnya. Makin kamu kejar makin lari dia. Yang perlu kamu lakukan adalah resilience, tangguh. Dengan apa yang ada sekarang. Jadi sukses itu adalah buah dari ketangguhan hidup. Katakan amin. Kalian ngomong sama orang-orang yang punya duit hari ini. Yang tinggal di rumah besar. Yang punya mobil seperti yang kamu gambarkan sukses itu. Dia gak akan bilang bukan yang ini yang penting. Ini result. Ini hasil dari ketekunan yang dikerjakan selama bertahun-tahun. So, tekun. Bilang teman kanan dan kiri, kamu harus tekun. Kita kembali dulu di Yosua 1 ayat 7 dan 8. Courage, dari mana sih kita bisa dapat courage, pastor? When we obey God's commandments. Ketika kita mentaati firman Tuhan. Cuma itu sebenarnya saudara-saudara.
simple, easy. Mentaati firman Tuhan itu gampang. Taat aja. Kenapa itu jadi susah? Karena kamu dengar orang lain bilang itu susah. Tapi kalau kamu jalani taat firman Tuhan, itu gampang. Cuma tinggal taat. Firmannya sudah disampaikan, lakukan. Just do it. Nike, just do it. Ini yang dibilang Tuhan gitu ya, untuk meneguhkan Yosua yang waktu itu sedang ada di masa transisi, yang benar-benar dia ada nggak tahu apa yang mau jadi ke depan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan ulang lagi, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. So 2 kali Tuhan menggarisbawahi, be strong and take courage. Lalu Tuhan bilang begini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Saudara-saudara, Yosua akhirnya menjadi seorang pemimpin yang berhasil menaklukkan musuh-musuh Israel 100%. Dia mengalahkan musuh-musuh Israel, semua peperangan untuk menaklukkan, untuk merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian itu dia lakukan tuntas dan sempurna. Seluruh hidup Yosua hampir enggak ada skandal. Memang enggak ada skandal, saudara-saudara. Musa masih ada skandal, Yosua enggak ada skandal. Karena Yosua cuma punya satu pegangan, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena dia takut, saudara-saudara, dan tawar hati, dan dia menerima firman, be strong and take courage, kuat dan teguhkan hatimu, maka yang dia lakukan hanyalah mentaati firman Allah. Bilang amin. Teman-teman muda, kalau kalian punya firman Allah, gitu ya, kalian pasti akan bisa menjalani apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Gak mungkin Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang akan mencelakakan kamu. Tapi kamu harus berani ambil kesempatan, ambil langkah, ambil tindakan untuk masuk di musim yang baru yang Tuhan mau percayakan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mau kemana? Silakan, Tuhan bilang kemanapun engkau pergi, tapi taat firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, kamu pasti beruntung. Ingat, yang ngomong ini Tuhan, bukan Musa lagi. Kalau kamu bisa menguatkan hatimu, meneguhkan, kamu punya resilience, kamu pasti berhasil. Kamu pasti sukses. Amin. Jangan kata kok baru 1 kali dapat tolak, kamu rasa seluruh dunia runtuh. Taso pernah cerita tuh si opa itu KFC, Kolonel Sanders. Dia tuh ditolak lebih dari 60 kali. DP resep itu ditolak lebih dari, dia tawarkan ke restoran-restoran itu ditolak. Semuanya justru tolak. Hampir akhirnya dia, ya sudah kita buka sendiri. Resep yang saudara nikmati hari ini, keluar sana belok kanan, menu hari Minggu guys, KFC. Yang sekarang DP judul itu fast, DP PT Fast Food Indonesia. Percayalah itu enggak fast. Karena DP antrian setengah jam lain kali, 1 jam, betul enggak? Tapi saudara masih tetap antri kan? Ketika saudara makan KFC, saudara ingat jangan suksesnya. Saudara ingat bagaimana Kolonel Sanders melakukannya. Itu ditolak maju, ditolak maju lagi, ditolak lagi maju lagi, ditolak lagi maju lagi, ditolak lagi maju lagi, sampai di otaknya pikirannya begini, tolak lagi aku akan maju. Tolak sama dengan kemajuan. Please don't stop hanya karena kamu mencoba 1 kali dan kamu gagal.
apa yang dilakukan Yosua? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya paling suka ini fase. Mari sama-sama bilang berhasil dan beruntung. Apa kunci berhasil dan beruntung? Saya bilang tadi berhasil dan beruntung itu result dari sebuah ketangguhan, resiliensi. Ketangguhan apa? Untuk apa? Untuk merenungkan firman Allah. Meditate, sama-sama bilang meditate. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Your favorite thing sekarang adalah Taurat Tuhan. Kesukaannya, your hobby is Bible. Berapa banyak di antara kamu kalau muncul ayat Alkitab kamu pencet tombol like? Kamu kalau ada postingan seperti itu lewat, yang kamu like tuh kesuksesan orang lain dan kelucuan orang lain. Kalian tuh gak fair sama Tuhan. Firman Tuhan kamu cuma aja lewat karena kamu berpikir ini firman Tuhan kok basinggung pak kita. Itu gak basinggung, itu membangun ngana. Ngana aja yang terlalu sensi. Sikut orang kanan kiri jangan terlalu sensi. Firman Tuhan itu untuk direnungkan. Amin. Jadi nih, kalau kalian terima ayat firman Tuhan, jadikan itu kesukaan. Please like. Saya enggak lagi ngomong ini karena saya aktivis sosial media, enggak. Maksud saya saudara mesti membudayakan bahwa firman Allah itu adalah satu-satunya kekuatan kita yang harus kita sukai. Sama-sama bilang sukai. Jadi pernah enggak saudara-saudara ditanya gitu ya, what is your favorite food? Atau apa hobi, what is your favorite thing? Kalau kita berkenalan kan, oh nama saya Maya, saya hobi memasak gitu ya. Saya jarang berkenalan dengan orang gitu ya, termasuk Kristen, termasuk pastor juga yang berkenalan. Nama saya Pastor Melan. Hobi saya adalah membaca dan merenungkan firman Allah. Padahal mungkin harusnya begitu. Itu sebabnya hidup kita banyak stres. Karena hobi kita gak cocok dengan hobi yang diminta firman Tuhan. Oke Rovi, mulai sekarang berkenalan. Saya Rovi, anak Allah yang sejati. Hobinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil.